Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 8. Pada materi kelas 8 itu ada 9 bab. Di antaranya, yang pertama seputar berita Indonesia, iklan sarana komunikasi, mengenali unsur-unsur teks eksposisi, indahnya berpuisi, urutan cerita menarik dalam eksplanasi, ulasan tentang karya kita, berbahasalah secara persuasif, drama-drama kehidupan, dan yang terakhir bab 9 kembangkan kegemaran membaca. 9 bab ini akan kita bahas dalam 2 semester. Nah, untuk yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah bab 1 mengenai berita seputar Indonesia. Bab 1 ada 4 KD di sini. Yang pertama menentukan unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, menemukan struktur dan kaidah berita. Yang terakhir adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, langsung saja menentukan unsur-unsur berita. Sebelum kita menentukan unsur berita, kita harus tahu dulu apakah itu berita. Nah, di sini pengertian berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini dan berdasarkan fakta. Jadi sebuah berita itu harus aktual dan juga berdasarkan fakta. Kemudian ciri-ciri berita. Yang pertama adalah faktual, kedua aktual, kemudian unik dan juga menarik. Selanjutnya berpengaruh bagi masyarakat luas, objektif, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Yang terakhir bahasa harus baku, sederhana dan komunikatif. Langsung saja pengertian untuk faktual. Faktual berarti sesuatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Jadi faktual itu artinya nyata. Kemudian yang kedua aktual. Aktual berarti kejadian tersebut bersifat baru, terkini dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Aktual bisa dikatakan beritanya masih hangat. Selanjutnya unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia memiliki editorial, redaksi hingga diksi yang khas. Kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas. Maksudnya teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Selanjutnya objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat pribadi pelapornya. Jadi objektif itu maksudnya adalah bersifat umum, bukan bersifat khusus. Ciri-ciri selanjutnya terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Maksudnya berita harus dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Artinya dalam sebuah berita, tulisan atau bahasa yang digunakan harus baku, sederhana, namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca. Jadi intinya bahasa dalam sebuah berita itu harus mudah untuk dikomunikasikan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang unsur berita. Unsur yang pertama adalah kata what atau apa. Kata ini menyangkut nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian who atau siapa, menerangkan siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian yang diberitakan. Kemudian selanjutnya where berarti menjelaskan di mana kejadian dalam berita tersebut terjadi. Kemudian when artinya menjelaskan kapan peristiwa dalam berita tersebut terjadi. Selanjutnya why atau mengapa, jadi alasan tentang terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir how atau bagaimana, artinya bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut.
Oke, terima kasih. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana meringkas dan menyimpulkan berita dan bagaimana menemukan struktur dan kaidah berita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.